سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi-pagi makan apa? Makannya dicampur kelapa. Bapak Ibu yang telah jawab salam, semoga masuk surga. Beli apa di Mukong-Mukong? Makannya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, maka kami ulangilah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hadhimil lazat al-maut. Yang terhormat perangkat pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak pengurus masjid, Bapak Imam Khatib Bilal di wilayah ini, yang kami hormati penyelenggara RT 01 Tanggul Rawa Makmur, seluruh Bapak Ibu jamaah takziah yang hadir, semuanya kami hormati, terkhusus keluarga besar dari almarhumah Reka Herlina binti Mahdi. Semoga orang tua, anak, dan keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa mampu sabar, tabah, tawakal, ridho atas ujian yang Allah berikan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita hadir bertakziah. Hadirnya kita takziah malam hari ini, ada hadis yang menjelaskan balasan takziah. Apa kata Nabi? Man yu'azzi akhahu bi musibatin kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah,
Maka kata Nabi, Allah pakaikan kepadanya baju kemuliaan pada hari kiamat. Tidak ada yang amin. Iko dalil Bapak Ibu bahwa takziah itu adalah kebaikan, maka ada balasan. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi berpesan kepada kita. Apa pesan Nabi? Aksiru zikra hazimil lazat al-maut. Banyak-banyaklah kata Nabi mengingat-ingat yang memutuskan nikmat yang cuma sesaat. Apa itu al-maut? Kematian. Jadi Nabi nyuruh kita Bapak Ibu untuk banyak-banyak ingat mati. Maka setiap usaha ingat mati itu menjadi sunnah karena perintah Nabi. Ziarah kubur sunnah, ingat mati. Nengok orang sakit sunnah, ingat mati. Maka termasuk kita takziah pun malam ini pun bagian sunnah, mengingat mati. Maka Nabi nyuruh kita banyak-banyak ingat mati. Apa hikmahnya Pak Abu? Dengan banyak mengingat mati, insya Allah kita tidak akan berani berbuat dan menambah dosa lagi. Dengan banyak mengingat mati, maka insya Allah Bapak Ibu kita akan cepat-cepat minta ampun bertobat kepada Allah kalau banyak ingat mati. Cuman yang jadi masalah dalam hidup kau, setan membuat kita lupa mati. Sehingga itulah gara-gara lupa mati, orang berani menambah dosa lagi. Orang tidak takut berbuat dosa, tidak takut maksiat. Istri tidak takut kek laki. Maka betapa banyak bini berani ngomeli laki gara-gara lupa mati. Betul Pak? Betul Bu? Nah itu masalah. Maka pesan Nabi banyak-banyaklah mengingat mati. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami hormati, izinkanlah kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya untuk diri kami pribadi. Mudah-mudahan bisa jadi penguat untuk keluarga besar, orang tua, anak dari almarhumah Reka Herlina binti Mahdi, sekaligus menjadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari ini. Sebelum kami mulai Bapak Ibu, kami nak berpantun sekali lagi, boleh Pak Bu? Belum Pak. Makan apam campur gula merah, habis itu makan lepek binti. Bapak Ibu, iko kamilah mulai nak ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Karena sebentar ceramah. Nampaknya kami pindah posisi baik dak Pak Bu, dah lemak belakang ibu-ibu nampak. Kesiko aja nampak. Jadi adil nampak. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami hormati, ada hadis qudsi dan mudah-mudahan ikut jadi penguat untuk seluruh keluarga besar. Allah berfirman, hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ma li abdil mu'min indi jazaun iza qabattu safiyahu min ahli dunya summah tasaba illal jannah. Apa kata Allah? Ida ada balasan buat hambaku yang beriman, kata Allah. Ketika orang yang nyo cintai di dunia aku matikan,
kemudian dia tetap sabar keluarga kau, kata Allah, tidak ada balasan untuk yang ditinggalkan yang sabar itu kecuali sorga. Ya Allah, apa maksud hadis qudsi kau Pak? Iko modal penguat untuk keluarga besar. Apa kata Allah? Ada jaminan Allah Pak. Di satu sisi Bapak Ibu, berat kehilangan anak, berat kehilangan mak. Tapi kau kata Allah, siapapun hambaku yang beriman, ketika orang yang nyo cintai, aku matikan. Orang tua pasti cinta ke anak, anak pasti cinta ke mak. Siapapun orang kita cintai mati karena Allah yang matikannya, dan kita tetap sabar kehilangan orang kita cintai. Itu kan berat. Sabarnya kita, Allah pastikan sorga untuk yang ditinggalkan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di satu sisi berat Bapak Ibu kehilangan orang kita cinta, tapi di sisi lain ada jaminan Allah dari ujian yang berat kau pasti sorga. Maka itu Bapak Ibu tema takziah kita malam hari ini dari hadis qudsi kau. Ujian kau berat, tapi kalau kita sabar pasti sorga. Maka tema takziah kita, cak mana biar bisa sabar. Aiko Pak, cak mana biar bisa sabar. Sabar itu Bapak Ibu ada 3 jenis sabar. Ada sabar jenis pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam taat. Namun apa maksud? Jalankan perintah Allah itu Bapak Ibu terkadang berat. Sholat kita disuruh Allah, puasa disuruh Allah, zakat kita, haji gini, itu perintah, itu kan berat. Tapi kita tetap melakukan apa yang Allah perintahkan walaupun berat, maka kita ngerjakannya itu sabar namanya, sabar dalam taat. Terkadang perintah Allah itu berat, tapi kita tetap ngerjakan, itu disebut sabar dalam ketaatan. Lagi lemak-lemaknya tidur Bapak Ibu, azan subuh, mau tak mau kita harus sholat subuh, kan itu berat. Bangun kita, ambil uduk kita, berangkat ke masjid, berat dibanding kita lanjut tidur. Betul Pak? Bapak Ibu milih ke mana? Sholat ke masjid apa lanjut tidur? Akan dikit yang jawab ke masjid kan? Karena berat. Cuman 2 orang yang ke masjid. Ibu pilih mana? Selipi pula pilih. Itu bukti jalankan perintah Allah itu berat, tapi kita tetap sabar menjalankan. Sabar jenis pertama, sabar dalam ketaatan. Ada sabar jenis kedua Pak, sabar dalam meninggalkan larangan Allah walaupun enak. Berjudi enak, tapi Allah larang, sabar tinggalkan. Berzina enak, enak dah berzina tu Pak? Hah? Cak di RT berapa? Di lokalisasi RT berapa situ Pak? Oh alhamdulillah kau tidak tahu. Syukur kau tidak tahu. Oh pendatang baru kalau Pak? Pendatang baru itu berarti pemain baru namanya. Hah? Artinya Bapak Ibu terkadang larangan Allah itu enak. Maka kan ada lagunya Bang Haji Roma Irama, ngapa siang enak-enak itu diharamkan. Itu lagunya apa? Apa pokoknya saya itulah. Jadi kadang yang enak-enak itu Allah haram. Tadi judi, zina, riba, mabuk, itu kan enak. Menurut dunia nafsu itu enak. Tapi ternyata Allah haramkan. Walaupun enak, karena Allah haramkan, sabar kita. Jangan pernah cicipi, jangan pernah kita lakukan walaupun secuil. Itu Pak, sabar
termasuk rokok nampaknya Pak. Hah? Atau bapak tadi termasuk rokok? Tapi bapak ngecek sambil merokok tadi tu. Berarti tidak sabar yang merokok tu nampaknya. Jadi sabar dalam meninggalkan larangan Allah walaupun enak. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada jenis sabar ketiga Pak Bu. Itu yang akan kita kaji malam itu. Sabar dari ujian. Itu Pak. Berat Bapak Ibu kehilangan orang kita cintai, apalagi anak. Maka kalau boleh kita buat urutan-urutan sabar kehilangan anak yang paling berat tu Pak. Sabar dari kematian itu, satu orang tua itu mati yang paling berat. Kenapa? Karena orang tua tu kata Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu kata Nabi tengah-tengah pintu surga. Maka mati orang tua Bapak Ibu, maka selesai. Tak pacak lagi kita nak ambil ridha Allah, karena ridha Allah ada ke orang tua. Tak pacak lagi nak nyenanginya. Maka kata Nabi tengah-tengah pintu surga tu ada ke orang tua. Namanya pintu tengah, pintu yang paling mudah dimasuki. Itu lewat orang tua. Jadi kematian terberat itu kematian orang tua, bukan kematian Mik Pak. Mik kalau mati-mati masih ringan. Tidak tahulah kami minta baterai, entah orang tidak tahulah. Kematian terberat itu Pak, kematian anak. Kenapa? Allah aja nyebut anak itu perhiasan orang tua Pak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Apa kata Allah? Harta dan anak perhiasan bagi orang tua di dunia. Al-Kahfi ayat 46. Anak penyemangat hidup, anak penerus harapan orang tua, anak kekuatan orang tua. Mati anak Pak, hilang penyemangat hidup orang tua. Maka mati yang terberat itu kematian anak. Selanjutnya siapa yang mati yang berat? Kematian suami. Itu juga berat. Kenapa? Karena suami pemimpin. Mati suami, hilang pemimpin kita. Kematian terberat selanjutnya. Yang agak ringan, yang paling agak ringan, kalau yang mati di luar itu bini. Betul Pak? Betul Bu? Ngapa ringan? Banyak laki tu mati bininya belum bulan berapa bulan lah betunak lagi, ya kan Pak? Iya dah Bu? Artinya lebih ringan, berarti itu bukti. Maka Bapak Ibu yakin kita kepada keluarga besar berat, tidak pernah bisa terbayang kita Pak Bu kematian anak. Tapi tadi ada janji Allah, siapapun orang kita cintai mati, karena kita yakin Allah yang mematikannya, kita tetap sabar, pasti sorga keluarga besar. Maka bagaimana cara sabar itu Pak? Pertama, Allah ajarkan Pak, wabashiris sabirin. Masya Allah, ada Mama Dedeh rupanya di sini. Curhat dong Ma. Kata Allah, kasih kabar gembira ke orang sabar. Siapa orang sabar? Allah sebut cirinya. Alladzina iza asabatu musibah, ketika ditimpakan kepadanya musibah, qalu, mereka yang dapat musibah kok berkata kepada Allah, inna lillah, ya Allah, sesungguhnya kami punyamu, punya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami pun kembali kepada Allah. Kalimat itu namanya kalimat istirja Pak. Istirja itu artinya kalimat pengembalian sekaligus pengakuan kepada Allah. Innalillah. Artinya balikkan musibah kepada yang ngasih musibah. Innalillah, akui memang kita kau punya Allah. Oh, berarti anak kita bukan punya orang tuanya, punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kata Allah? Punya Allah galo di langit keisi-isinya, punya Allah galo di bumi keisi-isinya. Dah ada punya kita Pak. Segala kau punya Allah. Maka ketika datang musibah, aku innalillah, ini memang punyamu ya Allah. Kenapa kita tidak mau sabar? Karena kita merasa iko punya kita. Kita lupa hakikatnya kita kau segala punya Allah. Kemarin titipan kau namanya. Innalillah tu Pak.
Mana ada punya kita hari kau di dunia? Ceklah Pak, dah ada punya kita. Dari lahir tengok ditampakkan pelajaran dari lahir. Segala kita yang lahir nak sekaya apa mak yang melahirkan kita, di situ anak lahir pasti telanjang bule. Betul Pak? Betul Bu? Telanjang bule kan bahasa kita Bengkulu. Entah apa hubungannya antara telanjang ke bule, maka disebut bule itu kan tidak tahu kita. Padahal tidak bule. Dari lahir Bapak Ibu telanjang bule gitu. Seolah-olah ada pesan di situ. Kona kau lahir tak pernah punya apa-apa, telanjang bule. Sampai mati Pak, sampai mati. Mana ada yang kita bawa? Cuman kain kafan untuk nutupi yang telanjang bule tadi. Artinya apa Pak? Itulah pesan kenapa kita lahir telanjang bule. Kita tak pernah punya apa-apa. Itu buktinya. Duit yang kita miliki mana pernah bisa dibawa mati. Ibu misalnya, Bu, ibu nyimpan piti di bawah batu giling misalnya. Ketika misal ibu mati, ibu bawa mati tak duit tadi? Tidak. Justru dipakai laki kita kawin lagi, betul Pak? Dah pacak ngecek jangan kalau lah mati. Nah artinya Pak, bahwa hakikatnya kita kau tak pernah punya apa-apa, maka mengakui innalillah, ini memang punyamu ya Allah. Maka ayat di awal tadi Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah, apa kata Allah? Kenapa kau kufur? Kenapa kau ingkar? Bahasa kita, kenapa kau berang, kata Allah. Kuntum amwatan, kau dulu kan tak ada, kata Allah. Almarhumah dulunya tidak pernah ada. Orang tua almarhumah kita segala dunia kau dulunya tidak pernah ada. Ya kan Pak Bu? Jawablah Pak. Kita kau tidak pernah ada, segala kita kau tidak pernah ada. Amwatan tak ada, mati kita dulu. Fahyakum, Allah hidupkan kita, maka jadi ada kita, hidup kita. Bapak hidup kan? Seorang yang hidup. Tapi habis hidup apa kata Allah? Summa yumitukum. Kemudian kumatikan kamu, kata Allah. Aikala berlaku ke almarhumah. Summa yuhyikum. Kemudian kuhidupkan lagi. Almarhumah kini hidup Pak. Cuman beda alam aja kayak kita. Kita hidup kini di alam dunia. Almarhumah Reka Herlina binti Mahdi hidupnya cuman di alam barzakh. Tapi kan apa kata Allah? Summa ilaihi turja'un. Kemudian kita kelak sama-sama balik kelak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik lagi kita kepada Allah. Nah iko Bapak Ibu, rumus sabar kita diajarkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja. Nampaknya gampang sabar tuh. Berek Pak Bu. Ngece innalillah tuh yang gampang kalau musibah bukan kayak kita. Kalau yang mati bukan orang kita cintai, gampang ngece innalillah. Diumumkan di masjid apa kau namanya Pak? Al-Barokah. Diumumkan di masjid Al-Barokah. Bukan Al-Jihad ya Pak? Al-Barokah, Al-Jihad diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal si A bin si A. Yang meninggal bukan orang kita cinta. Gampang kita ngece innalillah. Apalagi di WA group diumumkan meninggal si A bin si A, bukan orang kita cinta itu yang meninggal, gampang ngetik innalillah. Bahkan tidak pakai ngetik ini, stiker, selesai. Gampang ngece innalillah tuh. Kalau musibah yang meninggal bukan orang kita cinta. Tapi demi Allah Pak Bu, berat nak ngece innalillah. Kalau musibah tuh yang mati orang kita cintai. Tapi itu wajib kita ucapkan karena biar kita disebut Allah sabar. Tadi kata Allah, kasih kabar gembira ke orang sabar. Siapa orang sabar? Allah sebut cirinya. Dikasih musibah, nyo akui innalillah. Ini punyamu ya Allah. Berarti Bapak Ibu, kita kau tak pernah punya apa-apa. Maka rumus sabar, merasa dititipi bukan merasa memiliki. Yang kedua Pak Bu, rumus sabar ada garansi dari Allah.
Ada kepastian janji dari Allah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah. Apa kata Allah? Tidak mungkin Allah ngasih kita ujian, tidak mungkin Allah ngasih kita beban, musibah, kecuali kita sanggup pasti. Iko Pak. Artinya seberat-berat apapun musibah yang ada kayak kita. Sebagaimana hari kau keluarga besar. Kok dapat kau musibah? Karena kita pasti sanggup. Itu Allah pastikan. Seandainya keluarga besar tidak sanggup, mustahil musibah Allah berikan. Ayo Pak. Jadi yakinlah, seberat apapun musibah yang dapat kayak kita, pasti kita sanggup. Ngapa yang lain tidak diberi musibah? Karena yang lain belum sanggup. Betul Bu? Betul Pak? Ayo rumus sabar. Artinya apa? Yakin. Berat memang iko ujian, berat iko musibah. Tapi kenapa Allah kasih? Karena kita pasti sanggup. Seandainya keluarga besar tidak sanggup, tidak mungkin diberikan. Yang ketiga Pak, rumus sabar selanjutnya, bahwa yakinlah kematian itu tidak mungkin datang kebetulan. Kematian itu mustahil datang karena sakit. Kematian itu tidak datang karena tua, apapunlah namun. Jadi kalau kita tengok kenapa almarhumah meninggal, Ali Imran 145 jadi pelajaran untuk kita Pak. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Apa kata Allah? Tidak ada satupun bernyawa yang mati kecuali atas izin Allah dan sampai kitab ajalnya. Itulah berlaku ke almarhumah. Jadi kenapa almarhumah meninggal? Allah kasih tahu kayak kita, atas izin Allah. At-Taghabun ayat 11 Pak Bu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di dunia itu kecuali atas izin Allah. Maka almarhumah meninggal. Berarti Pak Bu, kalau tidak izin Allah, meninggal ada almarhumah kok? Mustahilnya meninggal kalau tidak izin Allah. Itulah berlaku kayak kita malam hari kok. Ngapa malam itu kita belum meninggal? Karena belum izin Allah. Jadi kenapa almarhumah meninggal? Atas izin Allah. Dan kata Allah tadi, kitabam muajjalah. Sudah sampai kitab ajal yang ditetapkan untuknya. Maka itulah kenapa almarhumah meninggal. Al-Hadid ayat 22 Pak. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada kata Allah musibah yang terjadi di bumi kau, tidak ada musibah yang terjadi pada dirimu illa fi kitab, kecuali itu musibah sudah tertulis dalam kitab Allah. Min qabli an nabraha, tertulisnya kata Nabi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya Allah. Jadi mustahil musibah apapun Pak Bu yang terjadi itu datang kebetulan, mustahil. Kok ayat? Kenapa Allah kasih tahu? Itu segala musibah termasuk kematian, termasuk mikomati itu tidak kebetulan. Lah tertulis dalam kitabnya Allah, tertulisnya kata Nabi, kata Allah tadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dirincikan kayak Nabi dalam hadis. Kapan sebelumnya? Kataballah maqadir al-khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Apa kata Nabi? Allah telah menetapkan seluruh takdir-takdir makhluknya termasuk kematian 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya Allah. Jadi tadi kenapa almarhumah meninggal? Sudah tertulis dalam kitab ajal. Pertanyaannya, kebila? Kebila maksudnya. Kebila kitab ajal itu ditetapkan? Iko Nabi sebut 50.000 tahun Pak Bu. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya Allah.
Jangankan kita Pak Bu, jangankan almarhumah, bumi ko aja belum diciptakan oleh Allah, tapi 50.000 sebelum itu, 50.000 tahun sebelum itu telah tertulis segala takdir kita, termasuk kematian. Maka masuk jadi rukun iman kan Pak Bu. Rukun iman yang keenam, mengimani qada dan qadar. Apa itu qada? Ketetapan Allah tapi belum terjadi, itulah qada. Qadar, ketetapan Allah yang terjadi. Ibaratnya Bapak Ibu, telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan bahwa Reka Herlina binti Mahdi, beliau akan wafat tanggal 6 bulan Mei 2025 di Palembang jam 3 dini hari. Almarhumah aja belum lahir, bumi belum Allah ciptakan. Itu namanya qada, ketetapan Allah tapi belum terjadi. Hari iko tadi Pak, tanggal 6 hari iko dini hari tadi, almarhumah meninggal. Meninggalnya almarhumah iko tadi sampai kini dan seterusnya, ikolah namanya qadar. Artinya apa Pak? Qadar itu adalah bagian ketetapan Allah yang terjadi, tapi terjadinya qadar hari ini karena sudah dalam qadanya Allah. Qada Allah sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Artinya iko dalil, tidak mungkin, mustahil mati itu datang kebetulan kalau kita beriman kepada Allah. Ya Bu, Pak. Maka mati bagi orang beriman mustahil datang kebetulan. Mati bagi orang beriman mustahil karena sakit. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Apa kata Allah? Dalam hadis, bukan disebutkan, bukan ayat. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya, betapa banyak orang sakit tidak mati-mati. Disumpahi mati, tidak mati. Didoakan mati, tidak juga mati. Justru yang berdoa mati tadi mati duluan. Yang berdoa itu mati. Tuhan ada cerita Pak di rumah sakit M Yunus. Baknya itu 2 bulan sakit parah. Dokter aja kecek dokter ngasih tahu ke anak-anak banyak-banyak berdoa. Dokter lah angkat tangan. 2 bulan di rumah sakit M Yunus tuh Pak. Antara hidup antara mati, bahasa kita sekarat. Anaknya ada 5 Pak. Anaknya ada 5. 1 dari anakku kawan kami. Akhirnya musyawarah 5 anak beranak. Cak mana udah anaknya lah kawin sekarang. Kita panggil Pak Imam di tempat tinggal masing-masing. Tujuannya apa? Minta tolong ke Pak Imam untuk membacakan Yasin. Kemudian kelak diminumkan air, kemudian ditalkinkan, kemudian didoakan biar baknya kok mudah proses matinya Pak. Sepakat anak beranak. Yang kawan kami tadi ngajak kami, untung kami tidak bisa malam itu. Pokoknya 1 anak, 1 imam, 1 anak di tempatnya masing-masing. Terkumpullah 5 imam. Entah siapa gantinya tidak tahu, entah Imam Al-Jihad kita tidak tahu. Masuk ke ruangan pasien Bapak. Dia Yunus. Apa kerja 5 imam kau? Baca Yasin. Kemudian ditalkinkan, kemudian didoakan agar dimudahkan perjalanan ayah kematian. Dah selesai itu Pak Bu, balik 5 imam. Apa yang terjadi? Belum 3 hari setelah itu Pak, 1 dari Pak Imam yang dimokok mati duluan. Bayangkan tuh Pak, Bak yang dimatikan kota, yang didoakan mati tadi, tidak mati. Artinya apa Pak? Banyak kita ditampakkan mati tidak mesti harus sakit. Orang sehat mati banyak dah Pak Bu. Bulan puasa kemarin Pak sedang olahraga, bulan puasa malam lagi main pingpong. Lagi main pingpong, sehat berarti sehat. Pas main pingpong perasaan tidak enak dadonya. Berjalan dewek ke rumah sakit di depan itu. Di Tiara Sela. Dan ternyata mati.
Bayangkan Pak, ada di video, kumpulan video orang-orang sedang joget mati. Ya udah Pak Bu, tengok kan videonya viral. Ada yang sedang ngaji mati. Ada dah Pak Bu? Ada. Yang lagi ceramah mati? Belum terdengar. Belum terdengar maksudnya itu. Di Lingkar Barat Pak Bu, di Lingkar Barat depan SMP berapa itu? 8 atau 8 beleh. 8 beleh. Ada pesta, kita punya tradisi kalau pesta tu 3 malam berturut-turut lomba song. Lagi main songnya mati Pak. Sekitar 4 bulan yang lewat kejadian. Sehat. Oh ternyata banyak kita ditampakkan. Mati itu dah masih sakit. Ada yang lagi main HP sambil ceramah takziah mati. Ada dah Pak Bu? Belum. Ya kami nanya maksudnya tu ada dah? Belum ada alhamdulillah. Ada yang lagi mancing Pak, lagi mancing sambil merokok, jatuh rokoknya, mati. Tidak tahulah apa yang mati, itu pokoknya mati. Banyak kita ditampakkan Pak. Artinya kematian itu banyak orang sehat mati, banyak yang sakit mati-mati. Betul Pak Bu? Maka yang merokok itu belum tentu mati. Iko kita yakin almarhumah tidak merokok, tapi mati. Artinya merokok mati, tidak merokok mati. Kalau saya itu lemah, bukan itu pula maksudnya Pak. Ya memang lemak merokok itu. Kecek yang merokok. Yang tidak lemak itu kan yang kena asap rokok, ya kan Pak ya? Ikhlas ya Bu, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu, memang betul merokok bagi orang beriman tidak menyebabkan kematian. Karena tidak merokok pun mati. Justru ada kumpulan di WA kok Pak kami baca. Ternyata orang merokok itu banyak positif. Banyak positifnya Bu. Jadi Ibu jangan dulu marah ke bapak yang merokok. Apa positifnya di WA? Kami baca di WA itu Pak, kumpulan WA. Ternyata orang perokok itu rumahnya tidak akan pernah kemalingan. Apa sebab? Malam-malam maling nak datang, tukang rokok dalam rumah tu batuk-batuk Pak, gara-gara merokok tadi. Kecek maling, tidak tidur lanang, orang maling tu. Berarti positif dah Bu. Tidak akan maling. Besok maling ulang lagi, batuk lagi merokok orang dalam tu. Oh tidak pernah tidur, artinya merokok tu rupanya ada positif. Rumah tidak kemalingan gara-gara batuk. Ya Pak, betul lah Pak. Kecek di WA, bukan kecek di WA tu kami tengok kumpulan-kumpulan positif merokok. Termasuk di WA tu orang perokok tu panjang umur pun. Kecek di WA. Apa sebab? Karena orang yang mati di rumah sakit justru paling banyak bukan perokok Pak. Kecek di WA. Jadi rata-rata yang paling banyak mati di rumah sakit itu bukan perokok. Lah berarti kesimpulan awalnya apa? Perokok itu panjang umur, dikit yang mati di rumah sakit. Kecek di WA Pak. Terus diteliti lagi, lah kemana perokok kok mati kalau tidak ada di rumah sakit? Kecek di WA, belum dibawa ke rumah sakit lah mati rupanya kawan. Kecek di WA. Berarti masih mending tidak merokok maksudnya itu. Masih sempat bawa ke rumah sakit. Yang perokok baru nak dibawa, tidak usahlah kecek kawan. Lah laju kecek kawan. Maka tidak adanya mati rumah sakit. Kecek di WA. Nah, itu Pak. Pokoknya banyaklah positifnya orang merokok itu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk almarhumah. Almarhumah jangan meyakininya meninggal karena sakit. Tapi kenapa almarhumah meninggal? Atas izin Allah. Sakit tidak sakit almarhumah, dia tetap meninggal di usia 36 tahun Pak. Karena mati bagi orang beriman bukan karena sakit. Mati bagi orang beriman tidak datang kebetulan. Mati bagi orang beriman tidak datang karena tua. Kalau mati karena tua, almarhumah baru 36. Kita yakin di atas 36 malam itu banyak. Ngapa tidak mati yang tua kok? Karena memang mati bukan karena tua. Mati karena tadi atas izin Allah. 2 sampai kitab ajalnya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, kata Allah. Al-Waqiah ayat 60.
Kami yang menetapkan kalian mati, kata Allah. Siapa yang menetapkan kita mati? Kami. Siapa kami? Allah. Maka berarti kematian itu ketetapan takdir Allah. Namanya takdir Allah, mustahil salah. Tidak ada takdir Allah yang salah, Pak. Walaupun merek kau takdir, tapi yakinlah mustahil takdir Allah salah. Allah Maha sempurna. Yang salah itu siapa? Kita yang salah memahami takdir. Ibarat, Pak Bu, matahari lagi panen-panennya, tengah hari legek. Pakai kacamata hitam kita dari dalam rumah keluar. Perasaan kita ngapa? Mandung hari kok, kecek kita. Yang salah bukan mataharinya, yang salah apa, Pak Bu? Kacamatanya. Maka buka kacamata biar tidak gelap. Itulah kalau kita menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah, segalanya akan jadi gelap. Maka rumus sabar, berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Ana ingda zanni abdi bi. Apa kata Allah? Aku sesuai prasangka hamba. Jadi Allah itu Bapak Ibu sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah jahat, ya Allah sesuai prasangka hamba. Ngapa hamba dikasih ujian? Allah sesuai prasangka hamba. Tapi kalau kita berprasangka Allah maha baik, Allah sayang ke almarhumah, Allah sayang ke kami keluarga besar, Allah sayang maka kami diuji. Allah sesuai prasangka hamba. Buruk sangka kita kepada manusia aja berdosa, Pak. Apalagi buruk sangka kepada Allah yang ciptakan manusia. Itulah seburuk-buruknya buruk sangka. Maka kerumus sabar apa, Pak? Yakin mati tidak ada datang kebetulan. Maka jadi rukun iman mengimani qada dan qadar. Cara mengimani qada qadar, fala takullau, jangan pernah ngecek jikalau, andai katau, umpamau, lukmanau, seandainya, tua pau, anak limau. Coba jangan ke rumah sakit Husin, coba ke Jakarta, coba ke spesialis itu, coba berandai-andai dengan takdir. Haram, Pak. Apa sebabnya haram? Kecek Nabi membuka pintu antara kita dengan setan. Berarti kita tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada takdir Allah. Nah, kau Bapak Ibu, rumus biar bisa sabar. Selanjutnya, jangan menganggap mati kau berpisah. Iko Pak, mati bagi kita orang beriman tidak berpisah. Karena tidak mungkin Allah pisahkan kita orang beriman dengan orang yang kita cintai. Maka kurang tepat kalau kita ngecek telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tidak tepat, Pak. Nyu meninggalkan kita sebentar. Kenapa, Pak? Karena Allah pastikan orang tua, anak, keturunan kita itu kumpul lagi kelak di surga, Pak. Mana dalilnya? At-Tur ayat 21 Allah janjikan. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Apa janji Allah? Orang-orang beriman diikuti keturunan anak beranaknya beriman. Janji Allah, kami kumpulkan lagi kata Allah dalam sorga sama-sama dengan keturunannya. Oh, itu jadi dalil rupanya, Pak Bu. Berarti orang tua kelak kumpul lagi ke anak. Laki bini, cek itu juga, Pak Bu. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Itu janji Allah dalam Quran surah Yasin. Mereka suami dan istri-istrinya. Berarti banyak nampaknya istrinya. Lebih dari satu berarti itu. Kata Allah apa? Fi zilalin. Sama-sama di bawah pohon saling berteduh-teduh. Mereka bersandar, bercakap-cakap. Laki bini. Lah berarti kelak laki bini kumpul lagi di sorga. Kau dalil. Quran surah Ghafir ayat 8. Bahkan malaikat berdoa. Doa malaikat ya, pemangku aras. Berdoa minta ke Allah. Ya Allah, masukkan ayahnya, masukkan suaminya, istrinya, anak beranaknya ke dalam sorga yang telah kau janjikan. Oh berarti Pak Bu, mati itu bagi kita orang beriman bukan perpisahan.
Jadi jangan nganggap berpisah almarhumah tidak. Ibarat bapak ibu sama cak kita mudik lebaran kemarin. Almarhumah kau balik dusun duluan. Hamin 3 lebarannya balik dusun duluan. Kita balik dusun juga, mudik juga. Cuman mudiknya kelak selesai sholat id baru kita mudik. Yang kecek kita istilah pulang ke kampung halaman. Walaupun tidak tahu halaman berapa, pokoknya pulang kampung halaman. Entah halaman 1, halaman 2, tidak tahu. Jadi almarhumahnya balik dusun duluan, yang mudik duluan, kita nyusul. Kita masih di situ, di Pematang kok. Karena masih ada urusan. Selesai sholat id, kita nyusul juga kampung yang sama. Kira-kira ketemu tak di kampung yang sama kok Pak? Jawablah Bu. Ketemu. Aja itulah kematian tuh Pak. Jadi mati tidak berpisah. Itu tadi janji Allah. Kumpul lagi anak orang tua laki kayak bini. Ya Bu. Ibu mau kan kumpul lagi kayak bapak di surga? Bapak masih enggak kayak ibu di surga? 2 orang cuma yang masih enggak, yang lain diam. Dan ternyata bapak ibu, perpisahan bukan kematian. Justru perpisahan itu terpisah jarak surga ke neraka, itu baru berpisah. Namun berpisah tuh terpisah jarak surga ke neraka. Kalau suami di surga, bini di neraka, itu baru namanya perpisahan. Setuju Bu? Tidak. Ibu setuju sama bapak yang di neraka? Hah? Ya kalau di surga galau tidak berpisah namanya. Jadi kan judulnya tadi perpisahan. Namanya perpisahan itu terpisah jarak surga neraka, bukan mati. Nah tadi ibarat kalau bapak di surga, ibu di neraka, itu baru namanya berpisah. Setuju kan Pak? Itu maksudnya perpisahan. Kalau mati, almarhumah meninggal, tidak berpisah. Nyoberangkek duluan, kita nyusul. Ayo Pak. Justru almarhumah meninggal biar bisa berjumpa selama-lamanya dengan ayahnya, dengan maknya, dengan anak-anaknya. Kenapa Pak? Karena dunia itu bukan tempat kita tinggal. Dunia itu hanya sebatas tempat untuk meninggal, untuk mengumpulkan bekal. Kenapa? Karena tempat tinggal kita kelak di surga. Syarat ke surga, jangan lagi tinggal di dunia. Maka jangan mimpi bisa masuk surga kalau masih tidak tinggal di dunia. Karena surga itu ada di akhirat. Syarat ke akhirat harus mati. Maka mati itu diibaratkan pintu. Al-mautu babun. Mati itu pintu, gerbang. Segala orang mau tidak mau harus lewat pintu itu. Maka kita butuh surga Pak. Syarat surga itu harus mati. Maka mati bagi orang beriman itu kebutuhan. Mati bagi orang beriman itu kebutuhan. Maka orang beriman cinta mati, orang beriman rindu mati, orang beriman suka kayak mati. Allah. Orang beriman tak pernah takut mati. Tapi jangan pula cari mati. Ayo Pak. Nah, iko bapak yang dimuliakan Allah, maka disebut man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta kelak berjumpa dengannya. Tapi siapa yang membenci ketemu Allah, Allah pun benci ketemunya. Ditanya, emang ada orang yang benci ketemu Allah? Ada. Siapa itu? Orang yang membenci kematian, berartinya benci untuk ketemu dengan Allah. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, nampaknya jadilah iko penguat untuk keluarga besar. Mudah-mudahan dengan urutan iko tadi, langkah iko membuat keluarga besar dari ujian yang berat, kau insya Allah tetap sabar. Karena kami nengok Pak protokol lah dari tadi ngangguk palak tuh Pak. Karena ngangguk palak tuh ada 2 jenis. Kalau ngangguknya sekali artinya iyo setuju, sepakat, sependapat. Kalau sekali nyo ngangguk. Tapi kalau berulang-ulang kali nyo ngangguk, bukan iyo artinya jadilah. Itu arti kalau berulang-ulang kali. Betul kan Pak? Nah, betul Bapak aku itu. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mendoakan almarhumah Reka Herlina binti Mahdi. Allah wafatkan beliau dalam husnul khatimah. Allah ampunkan seluruh khilaf dosanya. Allah lipat gandakan seluruh pahala kebaikan. Dan Allah lapang ke atas perhatian.
Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث